Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Bunga dan Irwanto tentang Yesus itu menyelamatkan manusia dari apa dan Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan tapi kok bertentangan dengan dalil di Ibrani 3 ayat 1 juga Tuhan kok bisa mati. Menurut saya pertanyaan dari saudara Bunga dan Irwanto ini adalah mengenai manusia itu diselamatkan dari apa dan mengapa menyebut Yesus sebagai Tuhan tapi kok bertentangan dengan ayat di Alkitab juga heran Tuhan kok bisa mati. Ya, selamat malam Bunga, silakan buka kamera. Iya. Iya. Tadi Mbak Mikana bilang Yesus menyelamatkan umatnya dari kutukan Taurat ya. Menyelamatkan ke siapa? Tuhan Yesus menebus manusia berdosa dari hukumnya sendiri, Bang. Kakak. Hukumnya sendiri. Iya. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri, Kak. Jadi sekalipun malaikat ya nggak bisa menebus kita dari hukum Tuhan, ya harus Tuhan itu sendiri yang menebus kita dari hukumnya sendiri, cantik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu yang datang ke dunia, bukan malaikat yang datang menyelamatkan kita, harus Tuhan itu sendiri yang datang menyelamatkan kita. Oh gitu. Tadi kan ada ayatnya tadi, terkutuklah yang di kayu salib. Berarti siapa yang terkutuk tuh? Ya manusia yang berdosa yang digantung di atas kayu salib itu memang terkutuk, tapi Tuhan itu digantung bukan karena dia berdosa, tapi oleh karena dosa kita, sehingga kutuk yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus itu melebur di dalam darahnya yang kudus. Kalau orang yang berdosa digantung, ya memang dia terkutuk, dia mati, membusuk, nggak bisa bangkit. Tetapi karena Kristus itu tidak berdosa, dia suci, mulia, agung, sehingga ketika ditimpakan kutuk kepadanya di atas kayu salib, dia mati, dia lalu bangkit. Dia mematahkan kutuk kematian itu. Itulah kenapa ada firman Tuhan, dia tidak takluk kepada maut. Tidak takluk kepada maut, karena dia telah mematahkan maut. Kakak itu disulam apa di apa itu? Cantik kali. Ya, bikin sendiri. Oke lah Kak ya. Ya, makasih kakak cantik. Tuhan memberkatimu. Selamat malam, Irwanto. Selamat malam kakak. Ya, silakan pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya itu kan kakak, itu temanya Yesus Allah Maha Besar ya? Iya, betul. Tapi kok bertentangan dengan Ibrani 3:1 itu kak? Ibrani berapa? Ibrani 3 ayat 1. Ibrani 3:1. Oke, kita baca dulu ayatnya ya. Oleh karena itu, hai saudara-saudara yang kudus yang menjadi mitra panggilan surgawi, pandanglah rasul dan imam besar pengakuan kita, Hamasyiah Yesua. Ya, apa yang bertentangan? Ya, dari situ sebagai bukan Allah kak. Oke, begini saudaraku. Ketika Tuhan datang 2000 tahun yang lalu ke dunia, dia jabatannya banyak, ya, imam, rasul, nabi, raja, tuan, guru. Jadi semua itu gelar untuk Tuhan Yesus bahwa dia adalah imam, dia adalah nabi di atas segala nabi, dia adalah imam besar yang agung. Karena kenapa Tuhan Yesus dikatakan imam besar agung kita? Sebab melalui darahnya yang kudus, kita mendapatkan pengampunan, kita bisa layak masuk surga. Itulah kenapa dikatakan Tuhan Yesus itu imam besar agung kita. Sebab oleh darahnya yang kudus itu telah menyatukan kita dengan keilahiannya, sehingga kita layak menjadi anak-anaknya masuk surga. Begitu saudaraku. Oh, jadi dia bisa juga jadi rasul kak ya? Dia adalah rasul kita,
Rasul yang mulia, rasul di atas segala rasul. Dia adalah nabi, nabi di atas segala nabi. Dia adalah raja, raja di atas segala raja. Dia adalah tuan, tuan di atas segala tuan. Ya nggak apa-apa. Karena memang gelar Tuhan itu sangat banyak, saudaraku. Dia adalah Tuhan, dia adalah Rasul, dia adalah Nabi, dia adalah Imam, dia adalah Raja, dia adalah Tuhan, dia adalah Guru, dia adalah Allah, dia adalah Bapa, dia adalah pencipta langit dan bumi. Ya, segala yang baik, segala yang mulia hanya bagi dia. Tidak ada yang bertentangan. Ya, seperti itu, saudaraku. Terima kasih. Tuhan memberkatimu. Satu lagi, Kak. Apa itu? Tuhan itu bisa mati, Kak? Ya. Karena dia yang menghendaki, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menghendaki tubuhnya mengalami kematian supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Tanpa kematian Kristus, kita nggak akan pernah bisa hidup kekal. Sebab dengan matinya Kristus, dia bangkit sendiri, membuktikan dia telah mematahkan kutuk kematian sehingga dia tidak takluk kepada maut. Ya, di 1 Timotius 6:16, dia adalah yang tidak takluk kepada maut. Kenapa dikatakan tidak takluk kepada maut? Karena dia telah mematahkan kutuk kematian. Dia tidak mengalami pembusukan, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, sehingga dia tidak takluk kepada maut. Maut tidak bisa menguasai Tuhan Yesus selamanya, tetapi dia mematahkan maut itu, dia bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Jadi sehingga kebangkitan Kristus, saudaraku, yang percaya kepadanya, kita pun akan ikut mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya saya katakan berulang kali, iman Kristen itu sesuatu iman yang realistis, iman yang logis, dan iman yang sudah terbukti bahwa Tuhan sudah Maha Pengampun. Sebab Kristen mempercaya ada kebangkitan karena terbukti Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian. Jadi kami mempercaya ada kebangkitan dari zaman, bukan iman halu. Karena ada buktinya. Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Oh, jadi dia seperti saudaraku, terima kasih Tuhan memberkatimu. Ya. Jadi udah cukup dulu ya, makasih. Udah cukup. Menurut saya jawaban dari Mihana untuk pertanyaan pertama dari saudara Bunga adalah menjelaskan bahwa Yesus itu mati untuk menyelamatkan manusia dari hukum Tuhan itu sendiri, sedangkan pertanyaan dari saudara Irwanto yaitu dengan menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia itu mempunyai banyak gelar. Jadi tidak masalah Yesus itu mau disebut sebagai Tuhan, Nabi, Rasul. Dan dia mati itu atas kehendaknya sendiri karena untuk menebus dosa manusia. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Ibrani 3:1 Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus.